Pagi Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama meneruskan ya pembahasan dari kitab Ibrani pasal yang ke-8. Sebelum kita mulai, sekali lagi mari kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan boleh bersama-sama berkumpul secara online untuk mempelajari firman-Mu. Kami bersyukur akan firman-Mu yang bisa menembus berbagai tempat ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama mendengarkan dan belajar. Karena itu Tuhan berkati waktu ini, supaya pikiran hati kami boleh sungguh tertuju kepada firman-Mu, dan dibentuk, diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita sampai di Ibrani pasal yang ke-8 ya pada pagi hari ini. Jadi eh, penulis Ibrani masih tetap menjelaskan tentang Yesus sebagai imam besar. Ya, bagaimana keunggulan seorang imam besar yaitu Yesus Kristus yang berdasarkan Melkisedek. Kita akan baca ayat yang pertama ya, Ibrani 8 ayat pertama. Saudara bisa melihat di Alkitab. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara, intinya langsung ya di pasal 8 ini, penulis Ibrani mengatakan kita punya imam besar yaitu Yesus yang melayani di sorga sampai hari ini. Artinya, meskipun Yesus sudah di sebelah kanan Allah, ya, dia menyelesaikan karya penebusannya, ya. Dia telah menyelesaikan karya penebusannya dan dia memiliki otoritas. Karena dia sudah menyelesaikan, dia memiliki otoritas untuk mengaplikasikan karya tersebut. Saudara, sama seperti kalau kita sekolah, kita bersusah payah ikut aturan, kemudian setelah kita lulus, kita dapat gelar ijazah S1, S2, ya mungkin S3. Nah, itu ijazah kita bisa gunakan kemana kita mau melamar kerja. Tidak lagi diatur oleh sekolah. Selama kita bersekolah, kita ikut aturan sekolah. Setelah kita berhasil menyelesaikan sekolah dan dapat ijazah, bukti itu di tangan kita, maka kita punya kebebasan mau kemana saja. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya, sekarang dia bebas. Siapa yang dia mau selamatkan? Siapa dia mau berikan karyanya ini? Dia memilih untuk memberikannya kepada kita orang berdosa. Ya, jadi Yesus mempunyai otoritas dan kebebasan untuk mengaplikasikan karya penebusan untuk kita. Nah, saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang indah ya. Tuhan Yesus ingat kita begitu loh. Ketika dia diberikan kebebasan untuk mengaplikasikan karyanya, dia ingat kita. Nah, berbeda sekali dengan imam yang harus terus berdiri dan mempersembahkan korban. Karena pelayanan mereka nggak pernah tuntas. Yesus Kristus duduk. Nah, itu sebabnya istilahnya penting sekali, saudara sekalian, dalam pengakuan iman, kita tidak hanya mengatakan Yesus di sebelah kanan Allah, tapi Yesus duduk. Ya, artinya memang dia sudah selesai. Ya, sedangkan para imam itu berdiri. Ini sangat berbeda. Berdiri kan berarti belum selesai-selesai, begitu ya. Nah, pertanyaan, apakah selesainya karya Kristus di bumi berarti dia tidak lagi berbuat apa-apa di sorga? Apakah karena dia sudah tanda kutip lulus dari pekerjaannya, dari karyanya di dunia, tugasnya di dunia, lalu kemudian dia bisa pensiun, dia bisa nganggur-nganggur? Tidak, saudara sekalian. Ya, ini yang penulis Ibrani katakan. Korban Kristus di bumi sudah selesai. Dia mati di salib, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga. Tetapi penerapan korban tersebut untuk orang berdosa tetap berlangsung dari sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja. Meskipun sudah menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Di sorga dia tetap bekerja, mengaplikasikan karyanya yang di bumi itu bagi orang berdosa. Ya, jadi tetap dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan satu hal yang dicatat oleh penulis Ibrani, yang di sorga melampaui yang di bumi. Ya, karena yang di bumi hanyalah bayang-bayang, sedangkan di sorga adalah realita. Jadi inti yang disampaikan oleh penulis Ibrani adalah Yesus tetap aktif melayani di sorga sampai hari ini. Saudara, heran sekali kalau ada orang punya pikiran mau pensiun dari pelayanan. Bukan pensiun dari posisi loh ya. Bukan pensiun dari jabatan, bukan. Pensiun dari pelayanan.
Tuhan Yesus menyelesaikan dengan tuntas dan sempurna karyanya di bumi. Kalau ada orang mau berhenti melayani, itu Yesus harusnya. Karena dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sempurna. Tapi Yesus tidak menyelesaikan. Maksudnya tidak pensiun. Meskipun dia sudah menyelesaikan, dia tidak berhenti melayani. Jadi bahasa pensiun melayani Tuhan itu semestinya tidak ada di dalam kamus orang Kristen. Nggak ada. Ya. Pensiun dari jabatan, ya. Pensiun dari posisi, ya. Pensiun dari periode kepemimpinan, ya. Tapi tidak ada orang Kristen pensiun dari pelayanan. Orang Yesus saja yang sudah menyelesaikan tugasnya di sorga tetap bekerja. Kalau Tuhan Yesus tidak bekerja, apa yang terjadi dengan kita, saudara sekalian, ya? Nah, kemudian apa yang kita lihat? Kita bersyukur karena Yesus terus bekerja dan bersyafaat bagi kita, dan dia sudah membuka akses langsung dengan darahnya, kita bisa datang kepada Allah kapan saja. Karena ingat, selama di bumi, Yesus Kristus terbatas ruang dan waktu karena dia menjelma jadi manusia, begitu kan? Jadi ya dia ada di Israel, dia tidak ada di Indonesia. Dia ada di Israel, dia tidak ada di Eropa, begitu kan? Tapi sekarang Yesus sudah menyelesaikan semuanya dan dia ada di sorga. Karyanya jauh lebih universal, anytime, any place, melampaui batasan fisik. Nah itu sebabnya penulis Ibrani katakan, baik kepada pembaca dan kepada kita. Jangan kita mengatakan begini, oh kenapa ya kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus seperti dunia ya. Alangkah indahnya kalau kita bisa seperti 12 murid. Bisa lihat Yesus, bicara dengan dia langsung. Itu limited edition. Sekarang ini unlimited dari sorga. Jadi Tuhan Yesus bisa mendengarkan doa siapa saja, mendoakan siapa saja, dan dia bisa menolong siapa saja tanpa batasan waktu dan ruang. Ya, ada jaminan pasti, saudara sekalian. Itu sebabnya ada istilah melayani. Yesus itu pelayan, ya, dikatakan dalam Ibrani yang kedua, melayani di tempat ibadah kudus. Itu liturgos, ya, istilahnya, ya. Seperti kita pakai istilah liturgis. Zaman itu liturgis bukannya pimpin pujian, itu pelayanan publik berbiaya tinggi. Mungkin seperti zaman sekarang, direktur bidang pajak. Jabatan publik bergaji tinggi, biayanya tinggi. Jadi saudara sekalian, pelayanan Yesus kalau dilihat dari konteks zaman itu, kelasnya tinggi. Ya, ini bukan pelayanan yang bukan pelayan biasa begitu ya, pelayanan istimewa begitu kan, dan itu diberikan untuk kita. Ya. Dan betapa berlimpah dan tanda kutip saya berikan ya, elitnya pelayanan Kristus bagi kita. Karena istilah yang digunakan liturgos, yang pada waktu itu tuh untuk pekerjaan yang berjabatan tinggi, berbiaya tinggi, saudara sekalian. Ya. Dan posisinya tinggi dan mulia di sorga memastikan ya, nggak ada yang terlalu sulit. Nothing is too difficult for him. Kalau Yesus bisa sembuhkan orang waktu di dunia, pasti di sorga bisa. Kalau Yesus bisa mengusir setan waktu di sorga pasti lebih bisa. Ya, lebih banyak yang bisa itu. Kalau Yesus bisa menolong orang ketika di dunia, pasti lebih bisa ketika dia di sorga sudah menyelesaikan semuanya. Jadi justru posisi Yesus di sorga dan yang tinggi dan mulia itu mengingatkan kita, nothing is too difficult. Mungkin keluarga kita, diri kita, situasi kita, pekerjaan kita ada dalam kesulitan. Tapi saudara sekalian, kita harus ingat, Yesus tetap bekerja mendoakan kita, menolong kita. Ya, dan kita punya akses langsung kepada Tuhan, sehingga seharusnya nothing is too difficult. Ya. Dan ini memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Nah, penulis Ibrani di ayat 2 menekankan apa? Bahwa Yesus melayani di sorga, ibadah di tempat kudus, kemah sejati, bukan di dunia. Di sorga dibuat oleh tangan manusia, tangan Tuhan. Di bumi dibuat oleh tangan manusia. Jadi pelayanan Yesus justru memasuki dimensi yang lebih permanen, lebih real, karena di sorga. Seringkali orang mengatakan, hidup di dunia ini lebih real begitu ya. Di sorga itu nanti belum kelihatan ya, di alam yang tidak kelihatan, kurang real rasanya. Tapi penulis Ibrani mengatakan terbalik. Pelayanan Yesus di dunia itu sudah selesai begitu ya. Tetapi itu kan di dunia, di sorga itulah pelayanan dia di kemah didirikan oleh Tuhan, kemah sejati, bukan oleh manusia. Jadi sorga itulah tempat realitas sejati, di mana bumi itu adalah tiruan ya. Jadi saudara sekalian, pelayanan Yesus bukan sekedar memberikan kita izin masuk loh ya. Oh sekarang kamu boleh berdoa kepada Tuhan karena aku sudah di sebelah kanan Allah. Bukan. Dia mengubah status kita luar biasa sehingga kita dapat berpartisipasi dalam realitas surgawi. Saudara bayangkan, ya, di dunia ini kita hidup dengan secara fisik.
kita menjadi tua, kita harus bekerja, ya kita harus melakukan, kita terbatas. Tetapi karena Kristus kita punya akses kepada Tuhan, dan bukan cuma itu, kita bisa berpartisipasi dalam realitas surgawi. Artinya apa? Kalau kita doa, kita sungguh-sungguh doa menaikkan doa syafaat itu di sorga ya. Jadi doa kita tuh ada efek ke sorga. Saudara bayangkan ya. Jadi kita berbagian dalam realitas sorgawi. Nah kalau orang pikirannya hanya di bumi, dia tentu ketika lihat orang berdoa, dia hanya berkata, orang ini cuma lemparin kata-kata ke udara. Dia cuma ngomong sama dirinya sendiri. Karena bagi dia sorga tidak real. Tapi Ibrani mengatakan sorga lebih real daripada bumi. Bumi ini bayang-bayang, sebentar lewat. Katanya real tapi besok nggak ada. Begitu kan? Tapi sorga itu permanen. Nah, itu realitas sejati dan orang percaya dikasih hak istimewa berbagian dalam sorga, realitas sorgawi itu. Nah, disinilah luar biasanya. Nggak cuma kita bisa doa, kita bisa merasakan sukacita sorga, damai sorga, penyertaan Tuhan di sorga. Itu kita bisa rasakan real, lebih real daripada dunia ini yang kita bisa pegang dan lihat. Karena besok belum tentu bisa di tangan kita. Besok belum tentu masih kelihatan depan mata kita. Nah, itu saudara sekalian perbedaannya ya. Dan kemudian penulis Ibrani melanjutkan ya dengan superioritas pelayanan Kristus. Sebab imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan jadi imam. Karena di sini setelah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat, orang Lewi ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dari apa yang ada di sorga sama seperti diberitahukan kepada Musa. Ya, ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi, saudara sekalian, di bumi Yesus tidak menjadi imam karena belum selesai memberikan korban, yaitu nyawanya. Yang kedua, dia bukan dari suku Lewi. Tapi sudah kita belajar minggu kemarin, dia jadi imam menurut aturan Melkisedek, melampaui yang di bumi, yang kekal, yaitu di sorga. Justru Yesus jadi imam setelah dia dalam pengertian menjalankan keimamannya di sorga. Dari sorga lebih efektif ya. Jadi ini yang disebutkan oleh penulis Ibrani. Jadi sorga itu adalah blueprint ilahi, ya, divine blueprint. Ketika Allah menunjukkan pola kepada Musa, setiap detail kitab suci dirancang maksud mendidik Israel. Saudara perhatikan, penulis ingatkan, ya, penulis mengingatkan kita, penulis ingatkan pembaca. Waktu Musa dikasih tahu oleh Tuhan, bikin kemah suci ukurannya sekian, 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 itu tidak sembarangan. Karena Musa dikasih pola dari sorga. Jadi yang di bumi mengikuti yang di sorga. Bapak Ibu ya. Jadi di bumi ini bukan semau-maunya begitu ukurannya, tapi mengikuti yang di sorga. Jadi kalau pelayanan tempat kudus di bumi dengan para imam begitu dibutuhkan, apalagi pelayanan Yesus di kemah sejati di sorga. Karena bumi itu tiruannya sorga. Ya. Dan mengapa Tuhan memberikan kepada Israel begitu banyak peraturan kepada Musa untuk mengajarkan poin-poin yang penting tentang kekudusan Allah. Ya. Tentang keseriusan dosa. Nggak bisa orang berdosa itu cuma minta maaf. Nggak bisa. Harus ada mekanisme pemberian korban. Dosanya apa? Mencuri. Berikan korban plus ganti rugi. Ya. Dosanya apa? Mengutuk. Berikan korban ini. Jadi keseriusan dosa tidak bisa dengan kata maaf. Selesai. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Ada mekanisme yang sangat detail dan kemah suci harus dibuat, ruangannya dibagi, suci maha suci, ruangan luar, kemudian korbannya dibagi. Itu untuk mengajarkan nggak hanya kekudusan Allah, tetapi keseriusan dosa. Yang ketiga itu mengajarkan kebutuhan akan penebusan. Setiap orang pasti ke bait Allah visit. Kenapa? Semua orang punya dosa. Semua orang perlu pengampunan. Semua orang perlu penebusan. Pasti tidak ada orang Yahudi yang hidup zaman itu yang tidak mempersembahkan korban. Everybody needs salvation. Ya. Dan di situ Tuhan juga mengajarkan melalui bayang-bayang di bumi itu ya, imam, kemah suci. Semua orang perlu perantara. Karena manusia nggak bisa datang sama Tuhan bilang, maaf ya Tuhan, saya berdosa. Nggak bisa. Harus lewat imam. Ada mekanismenya. Tidak ada langsung direct access, tidak ada. Hanya lewat seorang imam. Ya, imam approve, bawa pada Tuhan, baru dosanya diampuni. Jadi Tuhan ajarkan ini ribuan tahun sebelum kirimkan Yesus. Supaya tertanam dalam kesadaran manusia, satu bangsa Israel. Ya, darah dagingnya. Kita tuh perlu perantara. Ya. Dan juga Tuhan mengajarkan harus ada korban pengganti.
pengorbanan pengganti ya. Konsep ini orang nggak ngerti. Salah saya urusan saya. Saya yang bayar begitu kan. Tuhan mengajarkan kamu nggak bisa bayar. Harus orang lain yang bayar. Dan manusia manapun nggak bisa bayar. Harus aku sediakan. Nah itu yang ditanamkan melalui semua acara dan juga semua mekanisme ya saudara sekalian ya seperti ini. Nah ketika Kristus datang, semua sistem korban perjanjian lama ini, kemah suci, imam, Lewi dan sebagainya tidak diperlukan. Kenapa? Karena sama seperti kita bawa foto cari orang di airport gitu ya. Mana Mister A, Mister A. Setelah ketemu Mister A, fotonya kita nggak perlu. Karena Mister A-nya kelihatannya lebih real, dia memang lebih real daripada fotonya. Fotonya mungkin 5-6 tahun yang lalu. Saudara sekalian, jadi yang dikatakan oleh penulis Ibrani, jangan mundur ke belakang, seolah-olah mengatakan kita maunya imam seperti itu di bait Allah dengan mekanisme yang di dalam perjanjian lama. Bukan, kata penulis Ibrani. Itu bayang-bayang, makanya diulang-ulangi. Tapi ini real Yesus Kristus melayani dari sorga. Dan ini jauh lebih superior. Lalu buat apa Tuhan kasih gitu ribuan tahun? Masa dibuang gitu aja? Untuk menanamkan 5 pelajaran kekudusan Allah, keseriusan dosa, kita perlu penebusan, kita perlu perantara, kita harus ada korban pengganti. Kalau bukan ribuan tahun dengan suatu upacara agama seperti ini, manusia tidak akan merasa butuh. Saudara sekalian, kita sadar zaman sekarang tidak mudah misalnya mengajak orang ke gereja, mengajak orang belajar PA. Banyak orang merasa tidak butuh. Nah ini yang mau katakan pada Israel, kamu butuh perantara, kamu butuh korban pengganti, kamu butuh penebusan. Dan itu lewat ribuan tahun ya pelaksanaan korban ini. Dan kemudian selanjutnya saudara sekalian, dikatakan kesempurnaan itu harus datang dari luar sistem Lewi. Sekali lagi, di dunia imam-imam keturunan Lewi, keturunan Harun, begitu kan? Yesus keturunan Yehuda, nggak bisa jadi imam secara duniawi ya di bumi begitu kan? Tetapi penulis Ibrani katakan kenapa berulang-ulang? Jadi imamnya mati digantikan anaknya, anaknya mati digantikan cucunya. Kenapa? Karena korban yang mereka laksanakan yang berikan nggak pernah perfect. Kalau tidak perfect harus di-repeat begitu ya. Tidak sempurna maka diulangi, itu logikanya. Kenapa Yesus cuma mati sekali langsung jadi imam begitu kan? Cocok fit jadi imam karena korbannya sempurna. Nah, itu sebabnya yang bisa menyediakan korban yang sempurna harus dari outside the system. Sistem yang dibangun di perjanjian lama yang memang Tuhan berikan sistem Lewi, tapi sistem ini imperfect, tidak bisa menyelamatkan dosa dengan tuntas, kita dengan tuntas dari dosa. Maka perfection, ketuntasan harus datang dari luar sistem. Siapa imam yang bisa datang dari luar sistem Lewi? Jawabnya Yesus Kristus. Karena Yesus ikut peraturan Melkisedek ya. Justru karena Yesus tidak terikat sistem, dia bisa menyediakan pelayanan yang sempurna. Saudara sekalian, ini sama dalam hidup sehari-hari ya, kita lihat ya. Ini misalnya, ini adalah perusahaan pemerintah, begitu ya. Kemudian pemerintah ada aturan-aturannya. Tapi kemudian pemerintah memberi kesempatan, silakan swasta juga boleh ikut. Dan swasta nggak terikat peraturan pemerintah. Saudara bisa bayangkan, siapa yang bisa menyediakan layanan lebih baik? Itu sebabnya Yesus imam besar yang jauh lebih unggul. Dia di luar sistem. Dia nggak bisa diikat dengan peraturan. Dia di luar sistem, dia bisa menyelamatkan, dan dia penuh dengan kasih kepada orang berdosa. Nah, itu sebabnya dalam Kristus kita tidak lagi beribadah melalui simbol, ritual, tapi langsung kepada ya. Jadi orang Kristen memang berbeda sekali misalnya dengan orang-orang yang lain, saudara sekalian, karena kita tidak harus ke tempat tertentu, ya. Kalau mau pergi silakan, ya. Kalau punya uang, punya waktu. Tapi kalau memang tidak keterbatasan, realita surgawi itu melampaui yang di bumi. Kita tidak terpaku dibatasi oleh simbol dan ritual. Artinya kita mengalami langsung penebusan direct ya direct, mengalami langsung penebusan, pengampunan, persekutuan dengan Allah. Zaman dulu orang Israel kalau tinggalnya di luar Yerusalem harus jalan baru mengalami. Jadi nggak ada yang direct, saudara sekalian, nggak bisa di tempat langsung terjadi ya. Tetapi dengan Yesus semua itu dimungkinkan. Di mana kita berada, di mana kita duduk, di situ kita dapat penebusan, pengampunan, damai dan sukacita. Kalau kita hidup 3.000, 2.000 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus jalan kaki, kita harus keluar uang, kita harus berikan waktu untuk sampai ke Yerusalem, beli korban, persembahkan, baru kita bisa diampuni.
Mana yang lebih superior? Yang begitu tidak efisien, begitu makan waktu, makan biaya, atau yang direct? Yesus Kristus, imam besar yang sempurna. Itu pesan dari penulis Ibrani, saudara sekalian. Sehingga kita bersyukur di tempat di mana kita ada. Mungkin lagi nyetir, mungkin sedang di kamar, mungkin di kantor. Kita bisa berdoa, kita bisa baca Alkitab anytime, anywhere, dan itu real. Ya, itu bukan kegiatan melempar kata-kata ke udara yang kosong di atas sana, saudara sekalian. Itu bukan baca-baca seperti baca novel. Sungguh-sungguh kita berjumpa dengan Allah realitas surgawi itu. Ya, saudara, kalau hanya berdoa dan baca Alkitab di gereja, sebetulnya spirit ini hanya orang kembali ke PL. Karena di PL seperti itu, harus ke Yerusalem, ke bait Allah yang dibangun Salomo, baru sah. Ya, kalau tidak berarti tidak sah, begitu kan? Nah, orang kalau hanya baca Alkitab dan berdoa di gereja, lalu setelah pulang dari gereja tidak lagi menyentuh Alkitab, tidak lagi ingat berdoa, maka dia seperti orang di perjanjian lama, ya, terikat dengan lokasi. Saudara, kita punya imam besar jauh lebih superior daripada imam Lewi. Kenapa kita tidak gunakan akses itu? Kita punya superior ministry loh, saudara sekalian, dari Tuhan Yesus, ya. Jadi fokus utama kita adalah relasi pribadi dengan Kristus, ya, bukan ritual. Itu sebabnya penting sekali kita memahami implikasi. Kalau Kristus imam besar kita yang jauh melampaui imam-imam Lewi, begitu ya. Apa keuntungannya buat kita? Apa manfaatnya buat kita? Begitu banyak, ya. Akses langsung, yang itu sebabnya kita didorong harus berani datang pada Tuhan anytime, bawa anything, begitu ya. Permasalahan kita, katakan anything kepada Tuhan dari hatimu. Nah ini loh. Ya, jadi imam besar kita demikian. Dan kemudian penulis Ibrani maju ke ayat yang ke-6. Dia mengatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang lebih agung. Nah disebut ya, jauh lebih agung. Karena dia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, saudara sekalian, ya. Dan didasarkan pada janji yang lebih tinggi. Nah semuanya superior. Lebih mulia, lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi. Jadi memang Kristus itu superior. Pengantara relasi kita dengan Tuhan yang superior. Saudara, pengantara itu memang diperlukan. Kenapa? Karena dua pihak ini konflik nggak bisa selesaikan sendiri. Memang antara kita yang berdosa dan Tuhan yang kudus tidak ada titik temu. Ya. Jadi kalau didiamkan begitu saja akan terpisah selamanya. There is no meeting point, saudara sekalian. Tetapi itu sebabnya Tuhan begitu mengasihi kita, dia menyediakan seorang mediator atau pengantara. Ya, Yesus menjadi perantara dengan cara memberikan dirinya sebagai korban satu kali saja. Dan korban ini berlaku selamanya. Dan saudara, karya Yesus ini membawa dampak penting, dua dampak penting. Satu, sebagai perantara, dia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kita itu tidak lagi konflik dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan, ya, sehingga dia menjadi Bapa kita di sorga. Yang kedua, dia juga memperbaiki hubungan antar sesama orang percaya. Jadi dua dimensi, vertikal dan horizontal, begitu kan? Artinya Yesus menjadi pengantara antara kita dengan Allah, dan saat yang sama berefek kepada perbaikan relasi kita dengan sesama orang percaya, begitu kan? Nah, di sini disebut pelayanan Yesus jauh lebih unggul, benar-benar berbeda, dan jauh lebih tinggi sebetulnya. Saudara, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Hidup orang Kristen itu simpel. Yaitu apa? Kita hanya perlu satu perantara, Yesus Kristus. Ya. Berbeda dengan sistem-sistem lain, ada banyak pengantara, begitu ya. Harus lewat ini, lewat ini. Kita simpel, hanya satu. Kita tidak lewat berdoa harus lewat muridnya Yesus, Petrus. Kita tidak berdoa lewat muridnya Yesus yang lain, Paulus. Kita berdoa langsung pada Yesus karena dialah perantara. Kita tidak berdoa lewat ibunya Yesus, Maria. Kita tidak perlu ritual khusus. Saudara, perjanjian lama banyak sekali mekanisme, banyak ritual. Tapi semua itu berakhir dengan kematian kebangkitan Yesus Kristus. Jangan sampai orang Kristen mendirikan lagi kompleksitas sistem perjanjian lama. Make it simple. Kita dan Yesus langsung, karena dia pengantara kita dengan Allah. Itu dari kitab Ibrani. Dan ini lebih simple, bukan lebih jelek. Justru lebih superior, lebih mulia, lebih agung, lebih baik. Lebih simple is better. Itu pesannya dari penulis Ibrani. Lebih kompleks is no good. Ya, yang simple itu lewat satu pengantara. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kalimat very simple. Only Jesus. Ya, hanya Yesus.
Nah, saudara sekalian, bukan hanya itu, kita melihat juga perjanjian lebih mulia. Ini perjanjian diberikan lebih mulia, yaitu Allah berjanji kan secara bertahap kalau kita lihat ya. Ke Abraham, janji tanah dan keturunan. Lalu kemudian berapa ratus tahun kemudian ke Daud, janji kerajaan. Ya. Lalu sesudah Daud apa? Janji hati yang baru. Nah, ini paling penting. Punya tanah, bagus. Keturunan banyak, puji Tuhan. Punya posisi raja, wah aman begitu ya. Tapi nggak ada gunanya kalau hatinya masih hati lama. Ya, percuma seorang punya negara, punya raja yang baik begitu ya, punya tanah yang berdaulat, tanah yang bebas itu besar begitu kan, punya keturunannya banyak, populasi, kekuatan ekonomi, tapi karakternya buruk. Ya, itu sumber daya manusia lebih penting dari sumber daya alam yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Daud seolah-olah dalam kategori sumber daya alam. Tanahnya, jumlah penduduknya, dan juga posisi kekuatannya. Tapi siapa bisa kasih SDM? Hanya Roh Kudus yang bisa bikin manusia jadi ciptaan baru untuk mendiami kerajaan Allah. Itu saja. Dan itu yang Yesus kerjakan, saudara sekalian. Perjanjian baru itu lebih istimewa. Karena dalam perjanjian baru, Allah sendiri langsung bekerja. Tidak lewat manusia. Ya, lewat Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memampukan kita melakukan kehendak Allah. Kenapa? Semua sudah diberikan kepada Israel. Peraturan, firman, mekanisme korban. Tuhan juga memberkati mereka begitu ya. Tetapi sayang sekali hatinya hati lama. Karena itu harus ada perjanjian baru atau new covenant yang mengarah kepada hati, perubahan hati. Sebab itu janji Allah yang sangat penting di PL yang menunjuk kepada Yesus dan Roh Kudus adalah aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku menjauhkan daripadamu hati yang keras, tapi memberikan kepadamu hati yang baru, yang bisa dan mau taat kepada firman Tuhan. Nah, itu kan perjanjian baru, saudara sekalian. Bukan lagi di loh batu dituliskan jangan ada ilah lain, jangan sujud menyembah patung. Bukan, dituliskan di hati. Orang mau melakukannya. Ya. Jadi Tuhan tidak hanya memberi aturan baru, tetapi juga hati yang baru. New rule without new heart is useless. Peraturan baru tanpa hati baru tidak ada gunanya. Meskipun kadang-kadang dalam hidup ini harus ada aturan baru. Perpajakan baru, semua baru. Tapi kalau mentalitas orang lama, nggak berefek apa-apa, saudara sekalian. Itu sebabnya Tuhan bekerja langsung kepada jantungnya. Orang itu hatinya harus diubahkan. Ya. Dan kita bersyukur Yesus sang pengantara membuat kita lebih dekat ya, bukan menghambat kita dengan Tuhan. Saudara, memang manusia perlu perantara. Di perjanjian lama itu ada imam ya. Tetapi saudara perhatikan, sulit sekali jadinya ketemu Tuhan. Ada perantara itu mempersulit. Di dalam dunia bisnis, katanya kalau pakai bahasa Inggris, kamu bisa cut middleman itu lebih cepat. B2B, nggak perlu ada middleman, begitu kan? Saudara sekalian, di dalam dunia ini pengantara membuat complicated loh. Seringkali, ya. Middleman itu dianggap memperlambat dan mengurangi efisiensi. Lebih baik kita langsung, ya, customer to customer, B2C, business to customers, B2B, begitu kan ya. Buat apa pakai orang tengah? Tapi kalau Yesus tidak. Justru kalau tidak dengan Yesus, nggak mungkin kita ketemu Tuhan. Sebagai pengantara, Yesus menyediakan akses langsung sangat luar biasa. Dia mempermudah orang datang pada Tuhan. Karena dia di sorga melayani sebagai imam besar, nggak dibatasi jam dan tempat dan waktu. Anybody can come dalam nama Yesus. Kan luar biasa. Ini bedanya pelayanan Yesus. Di dunia nggak ketemu kita. Pengantara itu menghambat banyakkan di dunia ini. Membuat tidak efisien. Kalau bisa langsung, kenapa pakai orang tengah? Tapi Yesus harus ada sebagai pengantara kita. Karena kalau tidak dengan Yesus, kita terpisah dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan Yesus di sorga terus melayani, terus menjadi perantara kita, berdoa syafaat bagi kita. Nah, itu sebabnya kita melihat doa syafaat yang luar biasa ya. Tuhan Yesus itu berdoa syafaat lebih dari sekedar doa biasa ya. Kenapa saudara sekalian? Dia di sorga terus mempresentasikan karyanya yang sempurna di hadapan Allah. Jadi begini, kita berpikir Yesus di sorga cuma begini, Bapa di sorga, Bapa, saya minta untuk si A supaya engkau menjaga dia. Saudara, Yesus berdoa seperti itu udah luar biasa. Ya, dia masih mengingat si A, begitu, mengingat kita, begitu kan di bumi dia berdoa. Tapi yang luar biasa, Yesus mempresentasikan karyanya artinya apa? Bapak,
ini korban yang sempurna yang sudah aku lakukan di bumi. Bagi si A. Karena itu aku minta supaya engkau menjaga melindungi si A. Saudara, kita dikasihkan, dilindungi oleh reputasi karya Yesus yang sempurna. Jadi bayangkan ya. Saudara bayangkan ada sesuatu yang menjaga melindungi kita di hadapan Allah dan Yesus menaikkan doa bagi kita. Dia mengerti pergumulan kita sebagai manusia dan dia paling mengerti karena dia ada di sebelah kanan Allah ya. Dan kita bersyukur doa syafaat Kristus berlaku untuk selamanya. Kita kalau doa mungkin ada expiration date-nya begitu ya. Tuhan sembuhkan saya. Begitu udah sembuh kan kita nggak berdoa lagi untuk kesembuhan. Ada expiration kan? Doa syafaat kita ada expiration ya kan. Sudah sembuh tidak doa sembuh lagi. Doa syafaat Kristus berlaku selamanya. Karena keluar dari mulut anak Allah. Ya, jadi dia tidak hanya menjamin keselamatan kita, dia menjaga seluruh hidup kita. Jadi kalau dia berdoa kepada Bapa di surga, Bapa, peliharalah orang-orang yang sudah engkau pilih, yang aku sudah tebus, yang aku sudah mati baginya. Itu berlaku forever. Perlindungan maka keselamatan orang Kristen nggak bisa hilang. Karena doa Yesus nggak pernah expire. Dan Bapa mendengarkan doa-doa Yesus. Dan kita bersyukur, saudara sekalian, kuasa doa syafaat Yesus tidak tergantung pada cara kita berdoa. Dia berdoa meskipun kita saat ini sedang malas berdoa. Karena yang dia presentasikan adalah karyanya yang sempurna dan kuasanya sebagai anak Allah, bukan kehebatan moral kita yang didoakan. Saudara, kita kadang mewakili orang, ya, menolong orang, menjadi perantara orang, itu tergantung moralitas orangnya juga. Saya masukin kamu ke tempat kerja saya ya. Saya mau pindah, tapi bos suruh saya cari orang, begitu kan? Jadi saya masukin kamu. Ya, tapi kalau orangnya nggak baik, nggak bisa apa-apa kita, saudara sekalian. Kalau orangnya tidak baik, begitu kerja kemudian tidak berhasil, tidak jujur, akhirnya keluar, kita nggak bisa menolong dia. Tidak demikian dengan Kristus. Karena kuasa doa syafaat Kristus nggak tergantung moralitas dan performa kita. Biarpun kita sedang malas dan lagi jauh dari Tuhan. Doa Yesus bagi kita tidak pernah berhenti. Karena semua ini kuasa doa Yesus bukan tergantung kepada kita, tapi tergantung kepada kesempurnaan karyanya sendiri. Yang karyanya sempurna, saudara sekalian. Ini berarti apa? Berarti kita bisa tenang dan berdoa karena Kristus selalu mendoakan yang terbaik untuk kita. Bahkan di saat kita tidak tahu berdoa untuk apa. Saudara, ada orang berkata begini, saya kadang moodnya tidak ingin berdoa. Saya juga rasa seperti orang munafik ya. Kalau moodnya hati yang nggak berdoa, buat apa saya berdoa? Don't worry, doa. Doa tetap. Tapi saya hatinya lagi malas berdoa. Tetap aja doa. Karena doa Yesus di sorga nggak tergantung mood kita di sini. Justru karena nggak tergantung, just say it. Doa aja. Wah, tapi saya rasa hati saya nggak bener ya. Bagaimana rasanya? Just doa. Karena doa syafaat Kristus tetap 24 jam, tidak pernah berhenti di sorga, dan nggak tergantung. Nggak tergantung performa kita, nggak tergantung mood kita, nggak tergantung perasaan kita. Kita ini ready atau nggak berdoa. Nah, itu sebabnya orang Kristen, kalau mengerti hal ini, haruslah menjadi orang yang dikit-dikit berdoa. Harusnya, saudara sekalian ya. Orang Kristen nggak mungkin, seharusnya kalau ngerti ini berpikir gini. Ada momen di mana saya nggak berani ngadep Tuhan, saya malu. Saudara sekalian, nggak tergantung kita. Nggak tergantung kita. Tidak efek. Sebab itu kita harus lebih rajin berdoa. Karena betul-betul kuasa doa syafaat Kristus besar, ya, dan tidak pernah expire, dan betul-betul tergantung kepada kesempurnaan karyanya, bukan ketidaksempurnaan kita. Kalau kita bantu manusia jadi pengantara manusia, iya tergantung juga sama kualitas mereka. Kalau mereka tidak kualitas, kita rekomendasi, gagal. Tapi Kristus tidak. Tergantung kepada kesempurnaan karyanya, bukan kepada kualitas kita ya, yang naik turun, saudara sekalian. Dan kemudian penulis Ibrani melanjutkan di ayat yang berikutnya ya, dia menunjukkan kembali betapa tidak sempurnanya perjanjian lama. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, ini kan perjanjian baru. Kalau lama sudah bagus, kenapa perlu ada baru? Kan logikanya begitu. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, perjanjian lama ya. Pada waktu aku memegang tangan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka.
Saudara, ini logika ya. Kalau perjanjian PL sudah bagus, maka nggak perlu ada PB. Sementara di perjanjian lama sendiri, sudah ada nubuat tentang perjanjian baru. Jadi memang itu adalah rencana Tuhan. Perjanjian pertama diberikan, tapi ada masa berlakunya. Ketika yang baru datang lewat Yesus, yang pertama tidak berlaku lagi. Sudah ada yang baru namanya perjanjian baru. Nah, apa masalahnya? Masalah perjanjian lama bukan terletak pada Tuhan atau isi perjanjian. Jadi orang suka berkata begini, kalau gitu Tuhan kasih firman nggak sempurna dong. Tuhan kasih Taurat nggak sempurna. Buktinya Tuhan masih kasih Injil. Kalau memang Taurat sempurna kan bisa selamatkan. Kenapa Tuhan kasih yang nggak sempurna? Bukan. Taurat itu sempurna, firman Tuhan katakan. Tuhan itu sempurna. Kalau gitu kenapa perlu ada perjanjian baru? Manusianya yang nggak sempurna. Hatinya masih lama. Nah, saudara sekalian ya, hatinya masih lama. Taurat sempurna, firman Tuhan katakan. Allah itu sempurna, tapi manusianya tidak sempurna. Hatinya masih hati lama. Jadi dikasih hukum-hukum yang begitu indah pun sama saja tidak ada hasilnya. Itu kan Israel contohnya. Apa mereka tidak banyak mujizat? Apa tidak banyak dengar firman Tuhan? Apa tidak dikasih kesempatan berikan korban? Tidak dikasih kehadiran Tuhan lewat bait Allah dan sebagainya. Semuanya dapat ribuan tahun. Ujung-ujungnya apa? Menolak Yesus. Masalah apa saudara sekalian? Masalah hati. Nggak usah jauh-jauh ya. Baru menerima hukum Taurat yang diberikan lewat Musa ya di Sinai. Baru 1 minggu loh saudara sekalian ya. Sudah menyembah lembu emas. Jadi perintah ini fresh from the oven. 1 week saudara sekalian. Sudah lupa langsung melanggar membuat patung lembu emas. Jadi sejarah melalui sejarah Tuhan mengajarkan yang kuberikan di PL itu sempurna, tapi kondisi kalian itu seperti itu, ya. Nah, ada dua keterbatasan perjanjian lama kalau kita lihat ya. Perjanjian lama memang tidak bisa memberikan penebusan total. Kalau berdosa, minta ampun, berikan korban. Nanti berdosa lagi, korban yang itu nggak bisa. Harus korban yang baru. Nanti kalau sudah berdosa lagi, cari korban lagi. Jadi is always temporer dan simbolis. Nggak betul-betul menghapus dosa. Ya, hanya menunda hukuman. Dan yang paling penting, perjanjian lama memang tidak dimaksudkan mengubah hati manusia. Tapi tentu orang bertanya, sekali lagi, kalau gitu buat apa diberikan? Kenapa Tuhan itu tidak efisien? Lama, sekian ribu tahun, baru kirimkan Yesus. Kenapa nggak langsung aja kirimkan Yesus? Ya, untuk apa gunanya Taurat diberikan? Saudara sekalian, Taurat diberikan untuk membongkar dosa manusia. Orang seringkali merasa diri benar dan tidak bersalah. Perlu ribuan tahun dan hukum Taurat yang sangat tegas untuk meyakinkan manusia. Kamu mesti terima fakta. Kamu berdosa. Seperti cermin menunjukkan noda, tapi nggak bisa membersihkan ya. Jadi hukum Taurat kenapa tetap diberikan? Karena Tuhan mau manusia ngaca dulu. Ribuan tahun ngaca dulu. Kamu udah yakin pandangan dirimu seperti itu? Kamu kotor dan nggak bisa bersih? Mau gimana pun dicuci, dibasuh, tetap kotor? Nah itu perlu ribuan tahun. Meyakinkan turun-temurun, kita ini orang berdosa. Ya, sampai pada suatu titik, kita putus asa. Benar-benar kita tahu kita berdosa, tapi nggak bisa menghapus dosa kita. Dan dikasih hukum Taurat pun kita gagal melakukannya, malah yang dilarang kita lakukan. Nah, keputusasaan ini membuka jalan, menyadarkan manusia akan kebutuhannya. Nah, di sini orang rasa perlu. Orang rasa butuh di sini, saudara sekalian ya. Itulah poinnya Tuhan ribuan tahun. Menciptakan, menimbulkan satu keputusasaan yang melahirkan a sense of need, rasa kebutuhan. Itu sebabnya diberikan perjanjian baru. Ya, kenapa begitu lama? Kenapa seolah-olah Tuhan tidak efisien, tidak satu langkah tapi dua langkah? Karena Tuhan mau menanamkan di hati manusia turun-temurun. Semua orang sudah berdosa. Tidak ada jalan keluar kecuali maut. Semua dalam keputusasaan. Semua perlu juru selamat. Baru dia kirimkan Yesus. Maka Injil, Yesus Kristus lahir, hari Natal kita rayakan, firman Tuhan katakan timingnya perfect, tepat, sempurna. Pada waktunya genap, Allah mengutus anaknya lahir melalui seorang anak darah. Perfect timing. Karena manusia nggak bisa berdalih. Kita lihat sejarah kita ribuan tahun, isinya perang, ya, perampasan, kemudian ya, pembohongan, penindasan, isinya kan begitu. Sejarah ini apa yang kita pelajari? Penjajahan, apa manusia masih kurang yakin dia itu orang berdosa?
Sudah cukup yakin saudara sekalian ya. Tetapi di situ tidak bisa menyelamatkan juga kalau bukan Yesus Kristus. Hanya tahu, hanya putus asa, hanya butuh. Tapi kalau bukan Tuhan sediakan jalan, tidak mungkin mereka juga bisa diselamatkan. Nah, karena itu kembali penulis Ibrani menegaskan apa keunggulan perjanjian baru. Timingnya sangat istimewa. Ya, Tuhan justru memberikan janji perjanjian baru melalui nabi ketika Israel terpuruk. Nah, ini polanya Tuhan. Orang harus dibuat putus asa, desperate, rasa butuh, baru dia berseru, dan Tuhan berikan janji di situ. Aku akan memberikan hati yang baru. Ku jauhkan hati yang lama. Itu di pembuangan diberikannya. Atau menuju ke sana, saudara sekalian. Ya. Yang kedua, ini benar-benar baru. Kenapa? Karena dulunya belum ada. Perjanjian ini memang beda, saudara sekalian. Ini bukan variasi atau bungkusan baru, kemasan baru, tapi perubahan total. Kalau dulu lewat imam, lewat korban, harus di lokasi Yerusalem. Kali ini benar-benar totally different. Ya. Orang langsung pada Tuhan lewat Yesus. Jadi ini benar-benar something new ya. Orang nggak bisa dong berdoa tanpa kiblat. Harusnya orang Kristen doanya kiblatnya Yerusalem. Tapi sistem baru ini directly kepada Tuhan lewat Roh Kudus. Nggak ada kiblat-kiblatan. Benar-benar baru, saudara sekalian. Ya, orang Yahudi dulu kalau doa kiblatnya Yerusalem, karena itu kota Allah. Dimanapun mereka berada menghadap Yerusalem. Tapi orang Kristen nggak usah ngadep mana-mana. This is something new, new covenant. Ya, dan ini berlaku universal. Semua umat manusia, saudara sekalian ya, bukan hanya suku tertentu seperti Yahudi, begitu kan ya di Perjanjian Lama. Dan kita bersyukur Perjanjian Baru justru menyatakan Allah itu setia. Meskipun Israel tidak setia, tetap Tuhan berikan suatu perjanjian. Ketidaksetiaan manusia tidak membuat Allah jadi tidak setia. Sebaliknya, ketidaksetiaan manusia meneguhkan, membuktikan kesetiaan Allah. Meskipun kita nggak setia, Allah tetap setia. Itu dia Paulus katakan. Meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Justru ketidaksetiaan kita meneguhkan kesetiaan Allah yang nggak pernah berubah. Dan kita bersyukur. Sebab itu kesetiaan Allah harusnya jadi penghiburan kekuatan kita. Betapapun kita naik turun, lupa ingat Tuhan, tapi Allah tetap setia. Dan tentu keperjanjian baru jauh lebih mulia ya saudara sekalian ya. Karena kasih Allah semakin jelas bersinar keindahannya di tengah kegagalan manusia. Sekali lagi Tuhan izinkan ribuan tahun di perjanjian lama sampai manusia sadar terpuruk, dibuang ke Babel, supaya lebih manis menghargai kasih Tuhan. Kita ini dilupakan. Kita ini dibuang ke Babel 70 tahun. Budaya lupa, iman lupa, agama lupa, semua lupa. Tapi Tuhan ingat kita. Itu manis sekali. Saudara sekalian ya. Itu cara Tuhan bekerja ya. Membawa kita seringkali kepada situasi yang menimbulkan keputusasaan. Dan di situ kasihnya dicurahkan, kemuliaannya dicurahkan, belas kasihannya diberikan. Supaya dari mulut dan hati kita keluar ucapan syukur dan penyembahan yang sejati. Dan apa keunikan perjanjian baru? Dikatakan, saudara sekalian, ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, menuliskan dalam hati mereka, aku jadi Allah mereka, mereka jadi umatku. Saudara, perjanjian baru ini inisiatif kedaulatan Allah. Tidak tergantung manusia. Ini memang maunya Tuhan. Tidak tergantung kita itu bagus, nggak bagus, lagi up atau lagi down, ya. Apakah kita itu lagi rajin atau malas. Betul-betul inisiatif Tuhan. Aku mau. Saudara kita sebagai orang tua, kalau anak punya inisiatif, ingat hari ulang tahun orang tuanya. Betapa kita bersyukur. Itu anak kita loh, apalagi Tuhan. Waduh, terima kasih ya anak bisa inisiatif menawarkan orang tuanya makan, mengingat orang tuanya ulang tahun tanpa harus dikasih tahu. Wah, itu kita merasa berhasil sekali jadi orang tua. Berhasil sekali kita jadi orang tua kalau sampai anak inisiatif. Tapi kalau Tuhan inisiatif, apa kita tidak berbahagia, saudara sekalian? Tuhan mengubah manusia dari dalam. Nah, ini juga keunikan perjanjian baru ya. Bukan hanya mengubah perilaku, tapi hatinya. Siapa kita diubah. Begitu ya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan ya. Dan Tuhan menulis hukumnya di hati kita. Hukum Tuhan jadi bagian dari diri kita ya. Saudara, biasa kalau ada peraturan kita tuh nggak suka ya. Kita pikir buat apa sih ada peraturan? Peraturan juga dilanggar. Jadi kita lakukan juga dengan setengah hati dan terpaksa. Tapi perjanjian baru beda. Karena Roh Kudus ditaruh di hati orang percaya, hukum Tuhan ditulis di hati, orang jadi senang melakukan hukum Tuhan.
Jadi relasi dengan Tuhan tuh jadi personal bukan legal. Kenapa kamu ke gereja? Oh, kalau orang jawabannya gini, takut saya nggak diberkati. Wah, itu legal. Itu legal, berarti kamu takut konsekuensi. Kenapa kamu ke gereja? Saya memang senang. Saya memang senang ke gereja. Karena di situ saya merasakan kehadiran Tuhan secara istimewa. Nah, itu dia tujuan perjanjian baru. Kenapa kamu melayani? Kalau saya nggak melayani, nggak diberkati Tuhan, usaha saya. Oh, itu legal. Kenapa kamu melayani? Saya nggak bisa nggak melayani karena saya senang Tuhan begitu mengasihi saya. Saya mau balas cinta kasih meskipun nggak bisa. Itu personal. Itu perjanjian baru, saudara sekalian ya. Hukum Tuhan dalam hati membawa sukacita dan rasa aman. Orang nggak rasa terpaksa dan sukacita, rasa aman nih nggak bisa dicuri siapapun. Ya. Dan ada perubahan transformasi dari hati bersifat dalam dan permanen ya. Tidak ada kuasa, tidak ada orang yang dapat menghapus karyanya dalam hidup kita. Nah, luar biasa. Jadi hukum Tuhan otomatis kita senang lakukan dari dalam hati kita. Dan apalagi saudara sekalian, kita mengenal Tuhan secara real dari pengalaman. Dulu kita hanya dengar dari imam, ya. Imam khotbah kita dengar, oh begitu ya. Oh iya ya seperti itu Tuhan ya. Katanya imam demikian. Sekarang perjanjian baru kita semua bisa kenal Tuhan dalam hati secara real. Karena akses langsung. Saudara kenal Tuhan secara langsung, saya kenal Tuhan secara langsung, ya. Dan memang cara Tuhan bekerja dalam hati tiap orang berbeda, tapi semua orang punya akses langsung kepada Tuhan, meskipun level pendidikannya beda. Kalau para teolog mungkin bisa mengatakan dia Tuhan tuh gimana-gimana karena dia pendidikan. Yang bukan teolog mungkin tidak bisa berkata seperti itu. Tapi dua-duanya kenal Tuhan. Dua-duanya punya akses langsung kepada Tuhan. Ya. Dan cara mengenal Tuhan dalam hati ini hanya dimungkinkan oleh Allah sendiri yang melampaui pengertian manusia. Ya Tuhannya menyatakan diri, saudara sekalian. Ya, di sini kita melihat pentingnya peran Roh Kudus memberikan penerangan sehingga orang bisa kenal Tuhan langsung. Sebab itu kita bersyukur ya, kita berdoa Tuhan selamatkan si A, selamatkan saudara saya, selamatkan orang tua anak saya. Kenapa? Kita percaya Tuhan bisa langsung kerja. Kita bukan saksi Tuhan yang sempurna. Seringkali jadi batu sandungan. Apa berarti Tuhan tidak bisa selamatkan orang? Bisa, saudara sekalian. Karena orang punya akses langsung kalau Tuhan berkenan menyatakannya. Sehingga kita dimampukan melihat apa yang tidak kelihatan ya. Tapi kita bersyukur memang tanpa pekerjaan Roh Kudus, seringkali kita anggap yang nggak kelihatan tuh nggak real. Padahal yang kelihatan besok nggak ada. Itu lebih nggak real ya. Pengenalan personal ini bersifat transformatif ya, mengubah siapa kita tinggal laku. Karena kenal Tuhan bukan katanya. Seperti Yesus bilang, menurut orang siapa aku? Oh, ada yang bilang engkau adalah Elia, engkau Yohanes Baptis. Yesus tanya begini, menurut kamu siapa? Berarti kan pengenalan langsung, according to you. Berarti Tuhan mau dikenal langsung dan Tuhan menyatakan diri langsung. Karena itu setiap orang bisa kenal Tuhan langsung. Karena itu kita doakan keselamatan, pertumbuhan, saudara kita, keluarga kita, teman kita. Kita jangan berhenti mendoakan. Karena Tuhan bisa kerja langsung kok. Tidak selalu pakai kita, tetapi bisa langsung. Ya. Nah, saudara sekalian, uh, yang luar biasa di ayat 12 ya. Satu ayat sebelum terakhir. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Saudara, ini luar biasa kenapa? Tuhan itu nggak bisa lupa sebetulnya. Kita minta bahkan Tuhan jangan lupa perjanjiannya. Tapi kalau dosa saya Tuhan jangan ingat. Inilah seringkali kalau saya pikir ya, kita manusia itu egois. Egoisnya begini, Tuhan ingatlah perjanjianmu kepada kami. Tapi kalau dosa dan kemalasan pelanggaran saya jangan ingat-ingat ya Tuhan. Siapa kita suruh Tuhan seleksi-seleksi ingat yang mana, nggak ingat yang mana. Tetapi kita bersyukur Tuhan kita itu luar biasa ya. Mengakomodasi sikap egois kita. Ya, Tuhan lupakan dosa kita. Dan dia tidak akan lupa perjanjiannya. Nah, ada perubahan total dalam relasi dengan Tuhan. Ya, saudara, Tuhan yang tidak mungkin lupa memutuskan untuk melupakan dosa kita. Kita aja sulit melupakan kesalahan orang lain. Dan juga sulit mengingat kebaikannya. Tetapi Tuhan ingat perjanjiannya, tidak ingat dosa kita. Ya. Tetapi kenapa Tuhan mau seperti itu kepada kita? Karena dia sangat kasihan kepada kita. Saudara, melupakan dosa adalah tindakan belas kasihan. Ya. Dan itulah inti doa orang Kristen. Kasihanilah kami. Kalau Tuhan hitung-hitung dan ingat-ingat kesalahan, kami nggak bisa even ngadep Tuhan. Siapa kami Tuhan? Nah, saudara sekalian,
Dalam relasi yang berubah ini, status dan identitas kita juga berubah. Pengampunan Tuhan mengubah kita dari dalam ya. Jadi kita punya hidup baru. Tuhan yang tidak bisa lupa mau melupakan dosa kita dan kita minta jangan dia lupakan janjinya dan dia mau. Oke, perjanjianku aku ingat, dosamu tidak aku ingat lagi. Luar biasa. Apa Tuhan pelayan kita? Tidak, tetapi dia melayani kita. Dia mengasihi kita. Dia berbelas kasihan kepada kita. Saudara sekalian, begitu banyak berkat ya di akhir ini ya, perjanjian yang agung dan mulia. Di dalam perjanjian baru ini, kita punya perantara sempurna dan always available. Dalam dunia ini, perantara tidak selalu menolong, sering mempersulit, memperlambat. Tapi Yesus, perantara yang sempurna, always available. Lewat dia kita punya akses langsung kepada Tuhan. Dan kita bersyukur Yesus Kristus doa syafaatnya non-stop saudara sekalian ya. Tidak peduli kita merasa bagaimana dan kita kondisinya bagaimana. Doa itu tetap naik ya. Karena dia di sebelah kanan Allah. Tetap diucapkan. Dan kita bersyukur perjanjian baru bukan sekedar memberikan hukum Tuhan. Tetapi mengubah hati kita. Sehingga hukum Tuhan itu seperti darah daging kita. Saya ke gereja karena saya mau. Bukan karena terpaksa. Saya melayani karena saya mau. Ya, saya mengasihi, mengampuni karena saya mau. Begitu ya. Saya rela. Bukan karena dipaksa diancam. Kalau nggak ke gereja, nggak melayani, nggak mengampuni, nggak diberkati Tuhan. Nanti keluarga kamu kenapa-napa. Bukan. Betul-betul. Ya, kita relasinya personal, bukan legal. Dan berikutnya perjanjian baru bahwa berkata apa? Kita bisa kenal Tuhan secara pribadi. Biarpun orang bilang ABC katanya, tetapi kita bisa kenal Tuhan pribadi. Dia menyatakan diri langsung dan luar biasa Tuhan mengampuni kita, melupakan kesalahan kita secara total. Saudara, kalau begitu, sebagai penutup bagaimana kita mesti hidup? Kita harus berani mendekat dan senang berdoa pada Tuhan. Karena nggak tergantung kita ya. Mari kita berani datang pada Tuhan. Apapun yang kita katakan, kita mau sampaikan, datang. Jangan menjauh. Ya. Mari kita taat dari kasih, bukan dari takut. Karena ingat, hukum Tuhan sudah ditaruh dalam hati, nggak perlu merasa takut terpaksa melakukan. Lakukan dari kasih. Ya. Dan lepaskan beban masa lalu ya. Kita sudah di PB, kita tidak lagi di PL. Jangan bawa-bawa kepahitan dan penyesalan masa lalu terus. Itu berkat perjanjian baru bagi kita. Oke, saudara sekalian, demikian ya. Hari ini materi kita saya serahkan kembali kepada Pak Edwin. Silakan, Pak.